Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Kindali Update bersama saya Akbar Yusuf. Pemirsa, Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah menggelar rapat di ruang Indong Galuma DPRD Provinsi Gorontalo pada 7 Januari 2021. Dalam rapat ini terdapat 4 rancangan peraturan daerah yang siap untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Ketua Bapemperda Adnan Enteng selesai rapat menjelaskan bahwa ada 4 ranperda yang siap dibahas di tingkat selanjutnya. Keberadaan Bapemperda yang sudah ditetapkan tahun 2021 ini pada masa sidang yang kemarin 2020. Rancangan peraturan daerah tersebut berasal dari usul inisiatif pemerintah provinsi maupun DPRD Provinsi Gorontalo. Rancangan peraturan daerah tersebut berupa usul inisiatif pemerintah Provinsi Gorontalo yang terkait dengan barang milik daerah, dan yang kedua adalah terkait dengan pemekaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Jadi diputuskan yang pertama untuk Bapemperda 2021 ini prioritas untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya, itu ada 4 ramperda. Yang pertama adalah usul inisiatif pemerintah provinsi, itu ramperda terkait dengan barang milik daerah. Kemudian yang kedua terkait OPD atau pemekaran organisasi perangkat daerah. Lebih lanjut, Anda menjelaskan 2 ranperda yang merupakan usul inisiatif dari DPRD, yaitu pertama perda terkait dengan zakat dan yang kedua perda terkait dengan penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Dari usul inisiatif DPRD adalah perda terkait dengan zakat dan juga penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Jadi untuk pemerintah provinsi kami menunggu surat masuk untuk kepastian 2 ramperda itu untuk kita bahas di RIK per tanggal 22 Maret 2021. Selanjutnya, Adnan menjelaskan mengapa pemekaran OPD tersebut menjadi prioritas dikarenakan akan ada pembangunan Balai Latihan Kerja atau BLK yang akan memakan anggaran sangat besar dari pemerintah pusat untuk pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Untuk OPD ini kenapa prioritas? Karena kita ingin menjemput program pembangunan BLK yang itu anggarannya sangat luar biasa dari pemerintah pusat untuk pengembangan dan juga peningkatan SDM di Provinsi Gorontalo. Dan yang berikutnya juga untuk pengolahan zakat ini untuk pengoptimalan zakat baik untuk pengumpul maupun juga pengelolaan dan sasaran daripada zakat ini. Jadi itu yang berkembang tadi. Dan juga berkembang pula adalah ramperda-ramperda yang sudah ditarik oleh Bapemperda, yang itu insya Allah akan dibahas 6 bulan ke depan sebagaimana amanat tata tertib. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan. Pemirsa, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama mitra kerja. Mitra kerja kali ini adalah yakni Kanwil BPN Provinsi Gorontalo. Di dalam rapat tersebut, mereka membahas terkait sengketa lahan dan pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama mitra kerja yakni Kanwil BPN Provinsi Gorontalo membahas permasalahan sengketa tanah. Dalam hal ini pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bolango Ulu dan Sekolah Calon Bintara TNI atau Secaba di Provinsi Gorontalo. Ya, memang ada 3 hal yang kita bicarakan sebagai fokus pembicaraan kita. Yang pertama adalah pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum ada 2 hal yang kita angkat di sana. Adalah yang pertama tanah untuk kepentingan umum pembangunan waduk di Bolango Ulu, dan kemudian untuk pembangunan secaba yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan SDM PTNI-an ya, yang kita memang sangat nanti-nantikan kehadirannya di Provinsi Gorontalo. Awet Talib, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa prinsip dasar pembebasan lahan untuk kepentingan umum harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, seperti memberikan ganti rugi yang menguntungkan masyarakat, bukan merugikan masyarakat. Terkait dengan pemberian bentuk ganti rugi yang ada, yang tentunya prinsipnya adalah pemberian ganti rugi itu harus mengutamakan prinsip kesejahteraan masyarakat. Ya. Daripada yang sebelumnya tentunya. Kalau toh ganti rugi hanya merugikan rakyat, ya tentunya bukan ganti rugi. Ya, yang tentunya kita lebih pada paradigma ganti untung lah, seperti itu.
Artinya masyarakat menerima ganti untung tadi ya lebih sejahtera, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Selanjutnya Awet Talib dalam wawancara menyampaikan bahwa apabila petani menerima ganti rugi tapi tidak bisa membeli kebun lagi, maka hal tersebut hanya akan mematikan petani karena mendapat ganti rugi yang tidak sesuai. Apabila mereka yang sebagai petani kemudian memperoleh ganti rugi yang tidak bisa lagi untuk membeli kebun, ini tentunya akan mematikan mereka untuk selama-lamanya. Dan ini tentunya yang kita harus hindari dalam pemberian bentuk ganti rugi itu. Awet Talib juga berharap kepada pihak Praisal sebagai penentu harga daripada lahan tersebut harus memaklumi masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan yang seharusnya menjadi lebih sejahtera. Tapi juga Praisal harus memaklumi ya kondisi mereka, ya memaklumi juga masyarakat yang tentunya yang terkena dampak ini. Ya terkena dampak ini harusnya lebih sejahtera lagi. Harusnya mereka lebih bahagia setelah pemberian ganti rugi. Tetapi kalau lebih sengsara, ya tentunya ini bukan pemberian ganti rugi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 itu. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.